Nathan berdiri diam. Nathan hari ini tidak akan mengalah. Siapa yang memberi hak istimewa untuk memblokir jalan? Tepat ketika penjaga keamanan hendak marah, Erika tiba-tiba menamparkan wajah orang yang mengangkatnya, dan mengeluarkan suara yang nyaring. Apa otakmu isinya kotoran? Apa yang kamu lakukan? Aku hampir jatuh. Erika memakinya. Ternyata Erika terguncang. Anggota staf segera berkata, "Maaf, barusan kaki aku terpeleset, maaf." Meskipun staf meminta maaf, tapi Erika menamparkan wajah staf itu lagi. Orang-orang di sekitar tampak marah. Erika ini benar-benar tidak beretika. Staf hanya terpeleset dan goyah sedikit, tetapi dimarahi dan ditampar berkali-kali. Beberapa orang mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam, mereka ingin mengungkapkan watak asli dari Erika. Erika melihat ke samping dan melihat ada yang merekam. Erika langsung marah, "Apa yang kalian rekam? Apa aku sudah mengizinkan kalian rekam? Kalian cari mati." Erika berkata kepada manajernya, "Kak Lucy, lihat mereka. Cepat hancurkan ponselnya, video yang mereka rekam jangan sampai diunggah." Manajer Lucy segera berkata, "Cepat hancurkan ponsel mereka. Video tidak boleh tersebar." Lucy memberi perintah. Puluhan penjaga keamanan bergegas keluar. Mendatangi orang yang merekam, mengambil semua ponsel mereka dan membantingnya ke tanah sampai hancur berkeping-keping. Orang-orang ini tercengang, tapi tidak berani angkat bicara. Mereka adalah selebriti internet terkenal, tidak bisa disinggung. Namun, ada seorang pemuda jangkung yang memegang ponselnya dengan erat, dua penjaga keamanan tidak bisa meraihnya. "Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Mengambil paksa ponselku adalah pelanggaran hukum," kata pemuda itu dengan marah. "Hah? Melanggar hukum? Kuberitahu, kami adalah hukum, kami yang berkuasa." Beberapa penjaga keamanan ikut membantu mengambil ponsel dan dihancurkan di depannya. Pemuda itu hampir meledak karena marah. "Ganti rugi. Kalian harus ganti rugi, kalau tidak masalah ini tidak akan pernah berakhir." Pemuda itu meraung marah. Erika meliriknya dan berkata, "Hajar." Penjaga keamanan mendapat perintah langsung menumbangkan pemuda itu ke tanah. Bersiap untuk menghajarnya. "Berhenti." Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Penjaga keamanan berhenti dan menoleh. Ternyata itu adalah Nathan. Jadi selebriti internet terkenal seperti ini. Tim perusahaan juga semena-mena begini. Nathan bertanya sambil mencibir. Erika meledak saat mendengar kata-kata Nathan. "Siapa kamu? Ini bukan urusanmu, jangan ikut campur." Nathan tersenyum, "Aku paling tidak bisa melihat ketidakadilan semacam ini. Bila melihatnya aku akan ikut campur, dan harus mencampuri urusan ini sampai akhir." "Oke, jika kamu tidak punya otak suka mencampuri urusan orang, kamu juga akan aku beri pelajaran." Erika memerintahkan keamanan untuk menyerang Nathan. "Aku akan biarkan kamu mencicipi rasanya digigit anjing ganas." Keamanan mencibir. Anjing-anjing ganas yang mereka pegang menggonggong tanpa henti. Apalagi setelah penjaga melepaskan talinya, mereka semakin gelisah, siap menyerbu. Tapi saat mata Nathan menatap dingin, mengeluarkan aura membunuh. Anjing-anjing ganas ini merangkak di tanah dengan patuh, tubuh mereka gemetar. Nathan telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya di medan perang, memiliki julukan tukang jagal, mesin perang dan sebagainya. Dia memiliki aura pembunuh yang sudah diasah di medan perang. Hewan-hewan ini lebih sensitif daripada manusia dan langsung ketakutan. Jangankan anjing ganas, bahkan jika singa dan harimau merasakan aura pembunuh pada Nathan, mereka akan berbaring di tanah dalam ketakutan dan menyembah.
Karena binatang bisa lebih merasakan keganasan dan aura pembunuh di Nathan. Hah. Penjaga keamanan dan Erika semua tercengang. Ada apa dengan anjing-anjing ini? Kenapa kalian masih diam? Habisi dia. Erika dan Lucy berkata bersamaan. Dalam sekejap, lebih dari puluhan penjaga keamanan maju. Bang, bang, titik. Nathan meninju dan menendang satu per satu. 30 detik kemudian, lebih dari puluhan penjaga keamanan tergeletak di tanah dan mengerang. Penonton tercengang. Anak muda ini hebat. Juga kuat. Para penonton bertepuk tangan. Penjahat ini patut diberi pelajaran. Erika dan Lucy semuanya ketakutan. Nathan datang ke Erika dan menariknya ke bawah. Kenapa? Kamu tidak punya kaki. Harus dibopong orang kemana-mana. Nathan bertanya. Erika ingin membantah, tetapi melihat mata Nathan yang menakutkan, dia menutup mulutnya. Erika, sekarang minta maaf dan ganti rugi ponsel mereka. Nathan berkata dengan nada memerintah. Tidak. Hah. Tepat ketika Erika hendak menolak, ketika mendengar suara Nathan, dia segera menundukkan kepalanya dan berkata, maaf. Lucy hanya bisa mengalah, maaf. Cepat ganti rugi. Nathan memerintahkan. Lucy akhirnya memberi uang ganti rugi kepada semua orang sesuai harga asli ponsel mereka. Bagus. Semua orang bertepuk tangan lagi. Lucy bertanya dengan suara rendah, Tuan, bisakah kita pergi sekarang? Tunggu, Erika adalah selebriti internet terkenal bukan? Apakah Jordan Group bekerja sama denganmu? Nathan bertanya. Lucy mengangguk, ya, itu benar. Erika menandatangani kontrak dengan Jordan Group, menjadi ambasador dan duta bicara untuk produk baru. Erika memandang Nathan penasaran. Berpikir, apa hubungannya dengan ini? Nathan tersenyum, oke. Sekarang aku beritahu. Kerja sama antara Jordan Group dan kamu telah dihentikan. Jordan Group tidak akan pernah membiarkan orang yang tidak memenuhi syarat menjadi ambasador. Lucy tersenyum, hehe, Tuan, bukankah ini terlalu berlebihan? Mengapa Anda membatalkan kerja sama kami dengan Jordan Group? Karena aku orang Jordan Group. Aku bisa menghentikan kerja sama kalian. Jangan khawatir, Jordan Group tidak akan pernah menggunakan orang sepertimu yang tidak memiliki etika. Lucy bertanya sambil tersenyum, siapa namamu? Hari ini tidak akan berakhir begitu saja. Ingat, namaku Nathan, kamu bisa datang ke Jordan Group untuk mencariku kapan saja. Setelah berbicara, Nathan langsung pergi. Melihat punggung Nathan menjauh, mata Erika dan Lucy penuh dengan kebencian. Erika bahkan punya niat membunuh. Kak Lucy, cepat kirim seseorang untuk memeriksa identitasnya. Aku ingin dia lenyap. Erika terbiasa arogan dan semena-mena. Ini pertama kalinya dia dipermalukan. Dia bersumpah untuk melenyapkan Nathan. Lucy tersenyum sinis, bukankah dia sudah bilang, dia orang dari Jordan Group? Erika segera berkata, oke, kalau begitu cepat beritahu Jordan Group, aku ingin mengakhiri kontrak. Aku ingin Jordan Group menyesalinya. Lucy mengacungkan jempol, bagus. Nanti Jordan Group pasti akan membunuh anak ini. Setidaknya akan dipecat. Mata Erika menyiratkan niat membunuh yang haus darah, aku ingin lihat bagaimana dia mati. Lucy mengangguk, nanti, aku akan mencari orang untuk membunuhnya. Hari ini benar-benar dipermalukan. Pada saat ini, Jolene baru saja tiba di perusahaan dan mengadakan rapat rutin. Tiba-tiba sekretaris berlari dengan gugup. Direktur Jolene, ada berita buruk. Infinity Entertainment baru saja menelepon dan mengatakan bahwa Erika ingin memutuskan kontrak dengan kita. Tidak menjadi ambasador dan duta produk baru kita lagi.
Ekspresi para eksekutif yang hadir berubah. Cepat dan hubungkan aku dengan Miss Lucy, manajer Erika. Jolene segera berkata. Ada apa Direktur Jolene? Setelah panggilan terhubung, Lucy mencibir. Jolene dengan senyum berkata, Manajer Lucy, aku ingin bertanya kenapa memutuskan kontrak. Bukankah kita sudah membicarakannya? Hehe, Direktur Jolene mungkin juga belum tahu, ada seseorang dari Jordan Groupmu memutuskan kontrak kami. Kami juga tidak bisa tebal muka terus bekerja sama dengan Jordan Group, kami hanya dapat mengakhiri kontrak itu sendiri. Lucy mencibir. Jolene menggertakkan giginya dan bertanya, bisakah manajer Lucy memberitahu aku siapa yang ingin memutuskan kontrak? Kalau begitu dengarkan baik-baik, Nathan. Dia tidak hanya ingin membatalkan kontrak kami, tetapi juga memukuli penjaga keamanan kami dan menghina Erika di depan umum. Jadi kami membatalkan kontrak, kami juga tidak akan bekerja sama dengan perusahaan Anda di masa depan. Selamat tinggal. Lucy menutup telepon tanpa memberi Jolene kesempatan untuk berbicara. Duar. Setelah menutup telepon, Jolene terkulai lemas di kursi. Apa yang terjadi Direktur Jolene? Semua orang bertanya dengan curiga. Nathan yang menyinggung Erika, sekarang mereka telah membatalkan kontrak. Sudah tidak mungkin. Jolene tampak putus asa. Bagaimana ini? Besok sudah mulai mempublikasikan produk secara serempak. Erika adalah orang yang paling penting. Ya, besok, apa yang harus kita lakukan? Eksekutif tinggi lainnya berkata satu demi satu, tampak khawatir. Jolene berdiri, aku akan membicarakannya lagi. Ketika mereka sampai di koridor, Nathan kebetulan datang dan bertemu muka dengan Jolene. Nathan, lihat perbuatan baikmu. Jolene meraung. Aku kenapa? Kenapa? Kamu menyinggung Erika, perusahaan telah mengakhiri kontrak sekarang, ambasador terpenting kita hilang. Mata Jolene hampir mencuat keluar. Nathan tersenyum, orang seperti itu lebih baik diputuskan kontraknya, perusahaan kita tidak akan dipermalukan. Jolene berkata dengan marah, apa kamu tahu? Setelah Erika mengakhiri kontrak, berapa besar kerugian kita? Selain publisitas akan berkurang, kita juga kehilangan uang 20 miliar. Aku beritahu, etika Erika itu sangat buruk, tidak bermoral. Mengundang orang seperti itu menjadi ambasador kita akan mempermalukan produk kita. Nathan menceritakan garis besar yang terjadi pada Jolene. Aku juga sangat marah mendengar hal seperti itu, tapi ini masalah pribadi, kita tidak bisa mengontrolnya. Kita hanya peduli dengan citra selebriti internetnya dan keuntungan yang bisa dia berikan untuk kita. Kata Jolene. Nathan tersenyum, kamu tidak mengerti, efek publisitas dari orang semacam ini bagus, tetapi hanya sementara, tapi citra produk kita akan jelek. Mana ada orang menjalankan bisnis seperti kamu? Kamu tidak mengerti. Jolene berkata dengan marah. Kemudian pergi. Untuk apa kamu pergi? Nathan bertanya. Aku akan memohon padanya. Kata Jolene. Nathan mengabaikannya dan datang ke kantor departemen teknis, minum teh dan merokok. Jolene secara pribadi pergi ke Infinity Entertainment untuk bernegosiasi. Tetapi sikap pihak lain sangat tegas, kontrak harus diakhiri. Kecuali Nathan datang untuk berlutut di depanku dan bersujud untuk meminta maaf, kemudian kamu memecatnya, bila tidak masalah ini tidak perlu dibahas. Erika memberi pilihan untuk Jolene. Ya, bajingan itu harus berlutut untuk meminta maaf. Lucy dan yang lainnya bersikap tegas. Ekspresi Jolene berubah. Aku bisa memecatnya, tetapi untuk meminta maaf aku harus menanyakan padanya, aku akan mendiskusikannya. Jolene pergi.
Erika dan yang lainnya tertawa. Nathan, berani menantang kami. Kamu hanya akan mati. Mata Erika penuh dengan kebencian. Setelah kembali ke perusahaan, Jolene langsung mencari Nathan. Ayo, ikut aku ke Infinity Entertainment. Nathan tercengang, untuk apa? Pergi minta maaf. Mereka mengatakan asal kamu berlutut dan meminta maaf, dan aku memecatmu, masalah ini selesai. Jolene menggigit bibirnya, demi perusahaan, aku hanya bisa mengorbankanmu. Jangan khawatir, selama kamu melakukannya, aku akan memberimu kompensasi nanti. Nathan menggelengkan kepalanya, tidak mau. Memintaku berlutut dan meminta maaf padanya. Tidak mungkin. Mereka yang harus berlutut dan meminta maaf, memohon untuk menggunakan mereka. Sikap Nathan membuat Jolene sangat marah. Jelas Nathan yang memulai masalah ini, tapi dia tidak ingin menyelesaikannya. Nathan, kamu penyebab masalah ini, jadi kamu mau urus apa tidak? Jolene bertanya dengan dingin. Mustahil. Sikap Nathan sangat tegas. Oke, aku akan mencari orang untuk memberimu pelajaran. Jolene pergi dengan marah. Dia menelepon Kirana dan menceritakan semuanya padanya. Segera setelah itu, Nathan menerima telepon dari Kirana. Nathan, dengarkan aku, cepat minta maaf kepada orang itu, bagaimanapun juga, kepentingan perusahaan adalah yang terbesar. Kirana membujuknya. Tidak mau. Bagaimana bisa aku berlutut dan meminta maaf kepada sampah? Terlebih lagi, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Nathan bersikeras pada sudut pandangnya sendiri. Baik, bahkan jika kamu benar, bukankah kamu tetap harus memikirkan kepentingan perusahaan? Kamu juga harus memikirkan Jolene dan aku. Laki-laki harus lebih bertanggung jawab, apalagi masalah ini kamu yang memulainya. Kata Kirana. Tidak mungkin meminta maaf. Aku tidak akan minta maaf walau kamu membunuhku. Kau terlalu mengecewakanku. Kirana sangat marah sehingga menutup telepon. Mengetahui bahwa Nathan tidak akan meminta maaf, seluruh perusahaan menyalahkan Nathan. Bahkan pegawai di kafetaria juga menggunjing Nathan. Masalah ini dimulai olehnya, tidak mau minta maaf, masih ada muka untuk makan di sini. Benar-benar sampah. Dia pikir dia punya kehebatan. Jika bukan karena Samuel, dia hanya bukan siapa-siapa. Jika salah, dengan minta maaf masalah selesai. Dia pikir bisa terus kerja di perusahaan selamanya. Mendengar semua gunjingan, Nathan merasa sedikit sedih. Dia jelas tidak melakukan kesalahan. Mengapa dia harus menanggung akibatnya? Ingin dia berlutut dan meminta maaf. Apa yang salah dengan dunia ini? Nathan mati pun tidak akan meminta maaf. Jolene tidak punya pilihan. Di sisi lain, Erika tahu bahwa Nathan tidak akan meminta maaf. Dia berkata, oke, Kak Lucy, gunakan kekuatan kita untuk memberi pelajaran pada Jordan Group. Potong semua jalur publisitas mereka dan semua ambasador. Kita lihat mereka bisa berbuat apa. Jolene berada di ruang rapat, memijit pelipisnya, memikirkan solusi bersama dengan yang lainnya. Pada saat ini, ponselnya berdering. Setelah menjawab telepon, wajah Jolene berubah drastis, dia terkejut hampir menjatuhkan teleponnya. Berakhir. Ini sudah berakhir. Ternyata penelepon itu adalah manajer dari artis yang lagi naik daun dari Infinity Entertainment, Tata juga salah satu ambasador yang sudah dikontrak. Sekarang manajer itu memberitahu Jolene bahwa mereka juga akan mengakhiri kontrak. Telepon lain masuk. Halo, Direktur Jolene, aku manajer dari Fatlan, artis Infinity Entertainment. Kami meminta pemutusan kontrak dengan perusahaan Anda. Halo,
Aku manajer dari Cherry, selebriti internet Dawn Entertainment, kami ingin mengakhiri kontrak dengan kalian. Hei, halo, aku Talent Media, kami meminta untuk membatalkan kerjasama Anda dalam promosi produk. Satu demi satu panggilan masuk. Secara total, 10 artis dan selebriti internet yang dicari Jolene telah memutuskan kontrak mereka. Sebagian besar media juga telah dibatalkan. Ada juga beberapa situs forum mengirim pesan, mereka hanya dapat menempatkan iklan Jordan Group di subhalaman, tidak bisa di beranda terdepan. Bahkan surat kabar mengirim pesan, tidak akan menerbitkan berita tentang Jordan Group. Setelah Jolene dan berbagai eksekutif tinggi menjawab puluhan panggilan, wajah semua orang pucat pasi, hampir putus asa. Mereka tidak menyangka bahwa pemutusan kontrak Erika hanyalah permulaan, selanjutnya akan ada serangkaian yang mengikuti. Awalnya, berkurangnya Erika sudah berdampak besar. Sekarang semua sudah berakhir. Bahkan semua jenis saluran publisitas telah terputus. Jordan Group benar-benar berakhir saat ini. Tidak peduli seberapa bagus produknya, tidak ada yang peduli. Tidak ada publisitas, tidak akan ada yang tahu sama sekali, mau dijual untuk siapa. Kita meremehkan kekuatan Erika di lingkaran Anhemia. Menyinggungnya sama dengan menyinggung lingkaran dunia hiburan. Tidak ada yang akan menandatangani kontrak dengan kami. Jolene menarik napas dalam-dalam. Ini semua salah Nathan. Kenapa menyinggung Erika? Apa orang itu bisa kamu ganggu? Asisten Jolene, Anita berkata dengan dingin. Ya, ini semua salah Nathan. Sekarang semua sia-sia. Ya, sekarang produk akan tertahan di tangan sendiri. Setiap orang mengkritik Nathan, menjadikan dia kambing hitam perusahaan. Pada saat ini, Nathan dengan santai berjalan ke ruang rapat. Apa yang kalian khawatirkan? Nathan bertanya sambil tersenyum. Apa yang dikhawatirkan? Sekarang semua ambasador telah memutuskan kontrak mereka. Hampir semua saluran media dan publisitas telah terputus. Bagaimana dengan produk kami? Seorang eksekutif berteriak. Nathan tersenyum dan berkata, aku baru saja mengatakan bahwa orang yang Anda undang tidak baik. Meminta mereka tidak banyak berpengaruh, dan Anda tidak memahami kelompok pelanggan yang sebenarnya. Jolene tiba-tiba berdiri, Nathan, apa yang kamu bicarakan? Sudah waktunya. Rencana awal adalah besok mulai promosi, 3 hari kemudian resmi peluncuran produk. Siapa yang akan menjualnya sekarang? Jolene berteriak. Tenang saja, pasti ada jalan. Saat waktunya tiba produk kita akan laris manis. Kata Nathan. Pergi, cepat pergi. Aku tidak ingin melihatmu untuk saat ini. Jolene sangat marah sehingga dia mengusir Nathan. Dia benar-benar ingin memecat Nathan segera. Tetapi karena Samuel, dia tidak enak mengatakannya. Nathan benar-benar frustrasi. Perusahaan aku sendiri, malah diusir keluar. Namun, harimau betina ini sedang marah, jadi Nathan lebih baik tidak menantangnya. Mohon like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.